Halo semuanya, jadi saya atas nama Helena Alvin Prilia Putri Roga dari kelas 10G akan membahas materi tentang Allah Tritunggal. Oke, langsung saja ke videonya. Melansir jurnal Allah Tritunggal, tulisan Herni Kongguasa, istilah Allah Tritunggal menurut Stephen Tong adalah tiga pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya memiliki hakikat yang sama, tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Ketiga pribadi dalam Tritunggal memiliki sifat-sifat ilahi, esensi, hakikat, nutur, serta dasar yang sama. Semuanya berada dalam satu kesatuan dan selalu bertindak bersama-sama. Tak sedikit orang Katolik memahami doktrin Tritunggal Maha Kudus dalam pengertian Allah nan tiga, terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kenyataannya, doktrin Tritunggal sama sekali tidak bicara tentang eksistensi tiga Allah, melainkan tentang esensi Allah yang tampil dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doktrin Allah Tritunggal tak terpisahkan dalam karya keselamatan. Maksudnya, karya keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, yang dalam pelaksanaannya pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda peran. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain. Kemudian, peran dan fungsi pribadi dalam Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Injil Yohanes memperlihatkan peran dan fungsi Bapa sebagai pencipta dan pengarah supremasi. Hal ini terlihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Yang menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dari Dia segala yang telah dijadikan. Dalam ayat ini, Dia merujuk kepada Logos atau Firman yang dikaitkan dengan Yesus dalam konteks Yohanes 1, tetapi juga mencakup peran Bapa sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Bapa juga dilihat sebagai pengirim Yesus ke dunia, menunjukkan perannya sebagai perencana dan inisiator keselamatan manusia. Pertama, peran dan fungsi Bapa. Yesus menimbulkan reaksi ketika Dia berbicara tentang Allah sebagai Bapanya. Tetapi apakah kita yang menciptakan gagasan itu? Apakah tidak ada perseden dalam Yudaisme? Atau mungkin bahkan di antara orang-orang kafir untuk ajarannya? Pernyataan Yesus bahwa Allah adalah Bapanya pertama kali muncul dalam perdebatan tentang hari perhentian Sabat. Yesus mengklaim bahwa adalah tepat baginya untuk melakukan penyembuhan pada hari Sabat, karena dalam kata-katanya, Bapakku sedang bekerja sampai sekarang, dan aku sedang bekerja. Dengan kata lain, meskipun Tuhan beristirahat pada hari ke-7 dari pekerjaan penciptaannya, pekerjaan pemeliharaan dan akhirnya penebusannya masih berlangsung. Selain itu, Yesus mengaitkan pelayanannya sendiri dengan pekerjaan Bapa yang berkelanjutan itu, menimbulkan pertanyaan tentang hubungan mereka dengan cara memusuhi sesama orang Yahudi. Bapa dalam posisinya sebagai otoritas tertinggi, memantau dan mengendalikan semua rencana dan tujuan ilahi. Dalam Yohanes ayat 5, 19-20, Yesus berbicara tentang bagaimana Dia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, tetapi hanya apa yang Dia lihat Bapa lakukan. Ia menunjukkan bahwa Bapa memberikan petunjuk dan arahan kepada anak. Lebih lanjut, dalam Yohanes bab 17 ayat 1-5, Yesus berdoa kepada Bapa, meminta penghormatan dan kemuliaan yang telah dijanjikan, memperkuat ide bahwa Bapa memiliki peran pengaturan dalam rencana keselamatan. Yang kedua, peran dan fungsi anak. Peran anak atau Yesus Kristus digambarkan dengan sangat detail dalam Injil Yohanes. Dia adalah Logos atau Firman yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Merujuk pada inkarnasi Yesus sebagai manusia, Dia adalah penampilan nyata dari Bapa dan melaluinya kita bisa mengenal Bapa. Dia juga disebut sebagai pengajar dan penyampaian kebenaran. Yesus diperankan sebagai pelayan dan sebagai pengorbanan, mewakili perannya dalam memberikan diri sebagai korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia.
Yang terakhir, peran dan fungsi Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran penting dalam Injil Yohanes. Dia disebut sebagai pembela, penghibur, atau pembimbing. Roh Kudus memberikan kebenaran dan pemahaman tentang Yesus dan pekerjaannya. Dia hadir untuk mendukung dan menghibur orang-orang percaya setelah Yesus naik ke surga, dan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi.